So bear with me, please, if I take up too much of your time. Seeing this party is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it will be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter, make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry. Tanggal berbeda dengan ala nunggu mengenai kamera mila. Yang penting kalau jatuh. Ya, siap. Pak Desramu bisa. Pelan-pelan Kak, rapihin. Jangan gemetar. Oke, Saling lihat boleh. saling lihat. Senyum Kak. Oke. Senyum Kak. Boleh salaman di atas Salaman di bunga. atas bunga. Oke. Oke, tepuk tangan. 2, 3, kecup. Tepuk tangan yang lain. Salam. Ya. Salam dulu. Dan langsung ibu. Asistanya kepada di harinya anak diamu bisa pilih permasukan on. Kami raja kami. Kalau hutul mahita. Marlahula kami robar sopa tujulung alimau katakan bahasa kami dinaroham ni alamang tuk takas do di botoho nganan sulahun nami gimana betul ang kasih bahulay agiat mamang didikti ari lamang ihut manang gimana betul alamang tunggudan doke keluarga maknolong na do sinumo na pinaralan niya si Rohamdoy alami bangino jalan mengelak kami jama majumulo si panganon ang giat buya na Tuhan gabi gogo na baru kami di dalam akalun nami bakta hari ini Kristus Tuhan nami mau yagi maliho amin. Tolong air putih sama cuci tangan. Tiga kali nah. Jangan tulang. Kombinasinya dikit, ikannya dikit. Nah, Oke, perkataan lagi sebelum masalah dong. Jangan tulang apa? Nanti bagai motif-motif masalah formalitas nih. Uli nih. Dari mana? Tong duluan. Mana orang tuanya? Ya. Sebentar. Ya. Sekali lagi sama. Ya. Jangan ikut jalan. Ya. Tiga kali. Tidak apa-apa. Awas tulangnya. Mamamu. Hah? Barengan aja, jawabin ini. Baru sekali kan? Coba, jangan kecelakaan ada ketawa. Barengan aja barengan. Jangan ketawa ya. Halo, aku botol, nggak ada mau botol. Ada tuh di bawah. Iya.
Itulah kalau orang Batak Pak. Iya kan? Udah, tetap. Iya, iya. Bukan, jangan gitu. Iya. Iya kali. 2 kali. 3 kali. Sana juga. Iya, ke sana juga sebenarnya. Supaya sejalan. Nanti kalau masih kurang masih bisa dimakan. Ya. Jadi sebelum kita berangkat ke gereja menerima sakramen pembagian. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa, dan saat ini kami akan putra putri kami untuk menerima sakramen maut dan kecelakaan. Berkatilah kami ya Tuhan, terutama pengantin berkatan pernikahan yang akan dilaksanakan sehingga akan berjalan dengan sesuatu Tuhan yang menuju gereja. Dalam sempurna ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah antara wanita dan Yesus. Santa Maria Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Santa Maria kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang sepanjang segala abad. Pujilah Tuhan Yesus. Jadi sama mga tropa pada pengantin udah-udahan. Ya. Jangan buru-buru. Iya. Kita ke polisi. Pelan aja sih. Pelan ya. Dari sini ya. Dalam perayaan Ekaristi Sakramen Perkawinan, Saudara Willy Garnet, putra pertama dari Bapak Solwanus Sitangga dan Ibu Horlan Paulia Siagia, dengan Saudari Yulia Rizka Widya Kristiisa, putri pertama dari Bapak Matius Suradi dan Ibu Iwana Francisca Sriati. Sepatutnya kita berbahagia karena bisa menjadi saksi momen penuh rahmat ini. Kita juga bersama-sama berdoa, semoga Allah Bapa benar-benar turun atas mereka, serta mendampingi perjalanan rumah tangga yang akan mereka bangun bersama. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pastor Agustinus Anton Widarto ORM. Sebagaimana pesan Santo Paulus kepada umat di Korintus. Sewaktu aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, berpikir secara kanak-kanak, bernalar seperti kanak-kanak. Namun setelah aku menjadi laki-laki dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berjaga-jagalah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dengan bersama berdiri dan menghadap pintu utama gereja untuk memulai prosesi.
Kami Engkau penuhi di pagi hari ini dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, sehingga kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Semoga seni wajah-Mu menerangi kami dan meneguhkan karya kami bagi kami. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perkawinan Wesley Garnet dan Yulia Rizka Widya Rizkiesa. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih. Baik, hendak mengantar Wesley Garnet dan Yulia Rizka Widya Rizkiesa memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan dan akan kehendak dan harapan kita semua. Kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menyembuhkan dan menembuskan kita umat. Sekarang adalah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepada-Nya. Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perayaan perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara gereja. Kami juga memohon dukungan doa Anda selama perayaan suci. Saudara-saudari yang terkasih, menyadari bahwa kita
Ya Allah, pada awal penciptaan Engkau memberkati anak-anak-Mu turun-temurun. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan curahkanlah kekuatan berkat-Mu atas hamba-Mu Wesley dan Rizka ini. Semoga dalam persekutuan perkawinan mereka dipersatukan dengan kasih yang sepadan, dengan pikiran yang sama dan usaha saling menguduskan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Haleluya, 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 haleluya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sebab karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada.
berlaku kepada kasih seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Leslie dan Rizka, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari yang berbahagia ini menjadi pasangan suami istri seumur hidup, menjadi keluarga, menjadi pasangan. Dalam gereja Katolik ada yang namanya orang-orang kudus, orang-orang suci. Memang kebanyakan orang-orang suci ini adalah pastor, biarawan, biarawati, gitu ya. Tapi ada juga memang yang awam, orang-orang awam seperti 2022 atau 2021 yang lalu ada orang muda yang kanonisasi atau menjadi orang kudus, menjadi pendoa bagi gereja. Tetapi meskipun demikian, Paus Fransiskus yang baru meninggalkan Indonesia kemarin menuju ke Papua Nugini pada tahun 2015 mengkanonisasi atau membeatifikasi pasangan suami istri pada tanggal 18 Oktober 2015 dalam sinode keluarga. Mereka adalah Louis dan Zeli Martin. Siapa mereka? Louis dan Zeli Martin adalah pasangan suami istri yang dikanonisasi menjadi orang kudus bagi gereja, menjadi pendoa bagi gereja, dan mereka adalah orang tua dari Santa Teresa dari Lisieux yang menjadi salah satu orang kudus yang meninggal pada 1897. Dengan mengkanonisasi suami dan istri yang adalah awam ini, gereja melalui Paus Fransiskus mau menegaskan bahwa panggilan sebagai suami dan istri adalah panggilan pada kekudusan. Panggilan pada kekudusan tidak hanya diberikan kepada para imam, biarawan, biarawati, tetapi seluruh umat yang percaya pada Kristus dan semua orang bahkan untuk menjadi kudus. Kudus artinya menjadi milik Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan, hidupnya diabdikan untuk Tuhan. Beda antara suci dan kudus. Suci itu artinya bersih, kalau kudus artinya dikhususkan untuk Tuhan. Maka ketika ada sebutan orang kudus adalah karena mereka mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan sepanjang hidup mereka. Memang sebagai manusia ada pengalaman jatuh bangun, berdosa, bertobat, melakukan kesalahan dan memperbaiki diri. Tapi itulah dinamika manusia. Tetapi yang menjadikan mereka orang kudus adalah keinginan untuk terus bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Maka saudara-saudari terkasih, Paus Fransiskus yang membeatifikasi pasangan Louis dan Zeli Martin tadi mau mengajak Anda sekalian, pasangan-pasangan yang mau memberikan diri satu dengan yang lain sebagai suami dan istri, membawa panggilan itu, membawa hidup itu pada kekudusan, membawa hidup itu kepada Tuhan yang mempersatukan Anda sekalian. Maka karena masih ada dalam nuansa kegembiraan dan sukacita kehadiran Paus, saya cuma mau mengingatkan 5 hal yang Paus Fransiskus pesankan bagi keluarga-keluarga pasangan suami istri. Teristimewa Leslie dan Rizka yang mulai hari ini akan menjadi pasangan suami dan istri. Yang pertama, Paus Fransiskus mengingatkan untuk menyediakan waktu bagi satu dengan yang lain. Pasangan suami istri kalau sudah menjadi suami dan istri harus menyediakan waktu untuk pasangannya. Suami konon singkatan dari selalu untuk anak maupun istri. Berarti memang sediakan waktu untuk istri, selalu untuk anak maupun istri. Sedangkan istri konon katanya istimewakan suami tanpa rasa iri. Silahkan nanti dicoba apakah sepanjang perjalanan pacaran, tunangan, lalu kemudian apakah juga itu sudah mulai diusahakan atau belum.
menjadi PR dan jadi tugas Anda sepanjang hidup. Menyediakan waktu, pun sesibuk apapun, menyediakan waktu untuk pasangan, untuk sekedar makan bersama, untuk jalan cari udara yang meskipun kurang segar di Depok ini ya, karena kadang-kadang kalau hujan bau dari Cipayung sampai kurang segar. Tapi bisa kita sedikit jauh cari udara segar berdua, gitu ya, menyediakan waktu untuk bonding satu dengan yang lain. Yang kedua, Paus Fransiskus mengajak para pasangan suami dan istri untuk saling mendengarkan, bukan berkomentar, dengarkan saja. Manusia itu diberi telinga dua daun telinga. Maka ketika mendengarkan, pakailah kedua telinga. Kalau ini kalau dilepas telinga ini, bentuknya seperti ini, kalau jadikan satu jadi seperti ini. Jadi lope, ya, jadi hati. Ketika Anda mendengarkan dengan sungguh, mendengarkan saja, maka apa yang Anda dengarkan itu akan masuk ke dalam hati. Dan tanpa bicara pun Anda tahu apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi kerinduan dari pasangan. Maka salinglah mendengarkan dengan kedua telinga sampai masuk ke hati. Dan yang ketiga, Paus Fransiskus mengingatkan pasangan-pasangan untuk saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Setiap orang mempunyai kelemahan dan kekurangan. Maka kalau sedang muncul kekurangannya, nyanyi aja. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Biar lebih sabar, biar lebih sayang, gitu ya. Dinyanyiin aja kalau mulai pasangannya muncul kekurangan-kekurangan. Sehingga kalau bisa menerima kekurangannya, Anda akan menikmati perjalanan perkawinan dengan penuh syukur. Yang keempat, Paus Fransiskus mengingatkan agar pasangan-pasangan itu jangan tidur dengan kemarahan. Mengampuni, berdamai, menyelesaikan permasalahan atau diskusi yang sengit sebelum tidur sebisa mungkin. Tidak mudah, tetapi selalu bisa diperjuangkan agar tidurnya nyenyak, bangunnya segar, besok bisa beraktivitas lagi dengan lebih gembira. Sehingga kalau bangun kita lihat pasangannya dengan senyum. Bukan ketika bangun lihat pasangannya malah buang muka, gitu ya. Kamu lagi. Tidak seperti itu. Dengan senyum membuka mata dan menyapa pasangan satu dengan yang lain ketika pagi, ketika Tuhan memberikan kehidupan satu hari lagi. Dan yang terakhir, Paus Fransiskus mengingatkan agar membawa 3 kata ajaib dalam kehidupan bersama. Sebenarnya bukan hanya pasangan suami istri, tapi untuk kehidupan bersama dengan setiap orang. Yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih. Tolong karena setiap orang tidak sempurna, butuh orang lain untuk mencapai apa yang diperlukan. Terima kasih karena setiap orang membutuhkan apresiasi dan penghargaan. Sekedar terima kasih itu sudah menjadi oase, sudah menjadi air yang segar yang memberikan kekeringan dalam dahaga setelah bekerja, setelah beraktivitas. Dan maaf karena kesadaran bahwa setiap orang mempunyai kelemahan dan kerapuan. Dan semoga doa-doa kita semua teristimewa bagi Wesley dan Rizka yang pada hari ini akan mengucapkan janji di hadapan Tuhan menjadi sakramen bagi satu dengan yang lain, juga menjadi pengingat dan dekat bagi kita semua yang mendoakan. Semoga Tuhan memberikan rahmat yang cukup bagi Anda berdua untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan dalam doa kita semua untuk keluarga baru kalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, kita lanjutkan perayaan ini dengan perayaan perkawinan. Wesley dan Rizka, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian. Kau sebut namaku di dalam hatiku, kau sebut namaku di dalam segala hal.
Adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan ini menurut ajaran gereja Kudus? Tidak ada lagi hal bagi kedua mempelai untuk meresmikan perkawinan agama. Karena itu, kami sangat mendukung permohonan dari kedua mempelai ini. Wesley dan Rizka yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan seperlunya dan dikuatkan oleh pernyataan para saksi, maka selaku pejabat gereja saya mengabulkan permohonan kalian. Tetapi sebelum perkawinan ini diresmikan, silakan kalian berdua menjawab pertanyaan saya dengan keseluruhan hati di hadapan Allah dan di hadapan semua yang ada. Wesley dan Rizka, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang anugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gereja? Ya, saya bersedia. Untuk menggerakkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan dan jabat tangan kanan serta menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Di hadapan Tuhan, imam, orang tua, saudara, para saksi dan semua orang yang hadir, saya bersedia dengan kau menjadi desa menjadi istri saya. Saya berjanji setia mengabdi diri pada mendalammu dan malam dalam hal kita enak dan berdepan kekurangan adalah usaha maupun sakit. Saya berjanji akan melintasi menghargai dan menghormati engkau selamanya dalam kebenaran dan kesudahan dan kebijakan. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk anak dan anak-anak. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan perantaraan Kristus dan kami. Wesley, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Rizka, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai
Setujulah dengan wajah berseri menerima persembahan yang kami tunjukkan kepadamu bagi hamba-hamba ini, Wesley dan Rizka, yang telah dipersatukan oleh janji suci. Semoga berkat sakramen ini, kasih mereka diteguhkan dalam kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah
Semoga dengan bantuan rahmat mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihannya kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan pengutajian ilahi, maka beranilah kita berdoa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa mohon berkat Allah untuk kedua mempelai. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat yang melimpah turun atas Julia Rizka Widya Kristiesa, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Wesley Garden. Semoga kekuatan Roh Kudus turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran ini mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dia dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenal, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersama.
Dia adalah anak tunggal Allah, dia adalah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anakku.
di mana satu pasangan telah diberkati Tuhan menjadi satu keluarga yang baru. Harapan dari keluarga dua dengan teguh penuh iman, keluarga yang baru ini bersatukan dalam perbuatan suci yang kita sudah saksikan bersama, menjadi keluarga yang saling mengasihi, rukun, bahagia di tengah-tengah keluarga, menjadi keluarga yang mengandalkan bahasa Tuhan dan perjalanan hidupnya, menjadi keluarga yang setia dalam perjanjian perkawinannya, sehingga keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang kudus di hadapan Tuhan. Inilah yang paling menggembirakan dan penuh sukacita pada hari yang berbahagia ini. Tuhan telah mempersatukan satu pasangan menjadi keluarga yang baru. Kami pun dari keluarga merasa gembira karena bertambah satu keluarga yang baru di tengah-tengah keluarga kami. Untuk semua ini kami menyampaikan terima kasih pertama kepada Romo Anton yang telah menyelenggarakan acara ini begitu lancar dan berkhidmat. Kami bersama keluarga berharap dan berdoa atas kasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Romo, diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan, sehingga tetap mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanannya di hari-hari yang berlalu. Terima kasih sekali lagi Romo atas nama keluarga kami. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Isdinar, Pemasuk, Tata Laksana, juga para suara gereja dan organis yang menyamaratkan suasana ini dengan suara yang indah, merdu, demi nama dan kebaikan prestasi Tuhan. Harapan kami keluarga yang berbahagia tetap diberkati Tuhan, agar semuanya ini, semua pihak yang terlibat dalam acara hari ini tetap diberkati Tuhan, tetap bersemangat melakukan pekerjaan Tuhan di hari berikutnya, khususnya di Gereja Santo Paulus Depok. Sedikit Romo, saya pribadi merasa senang dan gembira pada kesempatan ini. Ada kesan tersendiri di mana Gereja Santo Paulus ini jadi tempat menantikan keluarga kami. Yang menarik, kami juga di kampung. Waktu kecil kami bergereja di gereja yang namanya sama. Kalau di sini Gereja Santo Paulus Kecamatan 14 Depok, kalau di kampung kami Gereja Santo Paulus Kecamatan Pampuran, Kabupaten Samosir. Ini kebanggaan kami yang buat kami tidak berubah dan bangga dengan gereja dengan nama Santo Paulus. Mudah-mudahan harapan kami Gereja Santo Paulus ini menjadi gereja yang isinya sebagai pewarta kabar baik, sehingga semakin banyak umat yang mengenal kasih Tuhan. Terima kasih yang saya bisa sampaikan kepada semua pihak. Sekali lagi terima kasih Romo dan terima kasih dari kami keluarga. Untuk selanjutnya, untuk keluarga besar dan para undangan, mohon maaf saya sampaikan dengan memakai bahasa Barat karena habis acara ini nanti ada acara yang sebagai acara budaya.
Dihamu amanah itu dinanam sudah menghapuna wabatihan naro kepada dikion di bagasan forum doktangian mengadubi ulawan pemasukan anak guru diuliai nama jauh sakramen perluasan peor siap Tuhan siap kami keluarga masuk angkian malian semua pinangi di rohan tak sendiri galuh di bekas kolom keluarga nabar di masalah kolom dengan nasihat Tuhan angkian keluarga lagi kalau di teman-teman di keluarga terhubung di mana itu anak dari bekas hari nari puasa untuk mulai ulama tahu untuk dosi rumah siang dengan bagi hari domos rapulur mahita tulingan nampu pada dehan ima di gedung roh natama convention hall Jalan Dia nomor 1 A Margonda Kota Depok laho mangan dan lelas doh minum air sidio-dio uhur patu-pahun adat doh berjalan adat nomor patusi semua tradisi halakda Unima Hata doh buah-buah luasa buah muslim amanah itu inanang mau ada ulang yang horas ya Romo Agus Anton Widarto. Mohon maaf kalau penyambutan dari keluarga ini ada sedikit panjang. Saya sampaikan segala macam terkasih dalam nama dari Yesus Kristus. Kedatangan Paus kemarin sudah berbuah. Satu hal yang kami sampaikan. Willing kami dia sudah resmi menjadi orang barat. Yang beraneka agama itu menjadi satu. Dia pertama sekali keluarga Matius Suradi dengan keluarga dari bawah yang satu itu aku dari semua pasangan menjadi satu keluarga besar. Sekarang di Iman. Jadi itu pertama sekali karena saya tahu Pak Matius Suradi adalah warga Maroki dan saya baru tahu bahwa yang tidak dari wilayah desa. Pertama saya terus saya suruh ngomong apa ya? Tadi disampaikan semua sama bapak yang masih tangga sama bapak yang pandai tahu. Saya simak tukang. Siang malam tunggu panggilan. Pertama-tama terima kasih kepada Romo, Bapak Ibu dan hadirin sekalian di Turki dari Masjidnya, Rektor, Rekris, maupun Kur yang telah mendukung dalam pendekatan pernikahan kami Leslie dan Rizka. Jujur saya dari mulai awal dari ketua lingkungan dan ketua wilayah berharap saya itu punya waktu berada. Sekarang sudah banyak kawan-kawan, tapi anak saya Rizka ternyata dapat bakat dari wilayah lain. Kebetulan satu paroki, satu Paulus dari Maria Magdalena. Pak Sulu saya tahu, ini senior saya. Tak tahu sekarang jadi bisa. Kalau bisa Pak? Nah, kalau Bapak tadi mau bicaranya pakai bahasa sono, saya juga mau ngomong pakai bahasa sono. Matur nuwun paling pemudar pada kawula. Kula menawa atas kami saking keluarga Bapak Suradi, kalian Ibu Sri Atmi,
matur sebangun saking panjenengan panjenengan sami. Mugi-mugi Sri pengantin kali sakit merangani bisa tentrem adem kemahampak roh sinawi. Tak pahami. Kok barangnya itu enggak? Seperti Lura, saya tadi di soal itu kelompok sana ngomong kayak itu saya tidak tahu. Kelompok sana ngomong kayak itu saya tidak tahu. Ini batang-batang banyak ini. Jadi menurut saya sekarang banyak batangnya Pak. Jadi suara duanya cukup lumayan seru. Nah, jadi terima kasih semuanya sekali lagi. Mohon maaf kiranya dalam pergumulan kita pertemuan kita saat ini mungkin kurang sopan santun dan kurang benar dan tiba-tiba Bapak Ibu semuanya. Tolong kita begitu maaf yang sebesar-besarnya. Kita kata Horas. Ya, tetap dan berada menjadi satu. Tambahkan kami juga dari keluarga dari Bapak mengucapkan matur nuwun sangat hormat. Dan semua pengurus gereja kita berkata kami juga mengundang setelah acara ini kita mengadakan resepsi pernikahan. Mohon berkenan kehadirannya di Convention Hall Kornatama dan bagian Kornatama Panggungan Hall. Jadi Sonima akan dihapus. Mudah-mudahan ulang hari guru satu di kemasan alam nusai menulun maka serangan asal tumplak akhirnya sektor itu konvensi Kornatama 5 tahun ada tahun baru ada. Demikian juga keluarga besar Pak Matius Suradi. Moga-moga anak kita akan menjadi yang diberkati Tuhan di keluarga kita, dan kami juga dengan sangat mengundang dengan hormat untuk kita bersama tetap melaksanakan bagian dari telah resmi jadi suami dan istri, jadi bagian satu dengan yang lain. Terima kasih dan berselamat bagi keluarga atas anggota keluarga yang baru semakin luas, semakin banyak, dan persaudaraan sebagaimana diharapkan oleh Mas Yesus kemarin semakin bisa kita wujudkan mulai dari keluarga kecil kita, gereja kita, masyarakat kita, dan dimanapun kita berada di dalam persaudaraan satu dengan yang lain. Dan akhirnya jika kita sudah hidup berkeluarga, tidak lupa untuk terus berbelas kasih pada setiap orang yang ada di sekitar kita, agar tidak ada yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang merasa sendiri, tetapi senantiasa menjumpai Tuhan dalam perjumpaan iman, perjumpaan kasih dengan kita. Akhirnya terima kasih untuk semuanya, tugas liturgi, Misdinar, paduan suara dari wilayah Santa Elizabeth, untuk semua istimewa kepada keluarga yang beragama Muslim yang berkenan hadir mendoakan Wesley dan Rizka. Terima kasih atas doa dan kehadirannya. Mari kita mengakhiri perayaan syukur, perayaan kudus ini dengan mohon berkat.
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, dengan ini peran Ekaristi dan perkawinan Wesley dan Rizka sudah selesai. Marilah pergi memberi kesaksian tentang cinta dan persaudaraan.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap. Secara akademik, selanjutnya saat ini juga dicatat secara pada kedua mempelai kami berkewajiban secara hukum menyampaikan kepada negara bahwa perkawinannya menurut hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai bahagia kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melaksanakan pernikahan secara agama, kemudian dicatat secara melibatkan hubungan doa kita, semoga pernikahan saudara ini bisa menjadi pernikahan yang hanya pertama dan terakhir dalam kehidupan saudara. Selanjutnya langsung saja kepada pengecekan data pihak suami. Nama lengkap siswa aktif kelahirannya Wesley Garzet, lahir Jakarta 28 Juni 92, pekerjaannya karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kasturi ya, di orang tua Bapak Solano Sintangga, Ibu dan Ibu Rotna Paulina Siabia. Dia desa, lahir di Jakarta 3 Juli 95, pekerjaannya karyawan swasta, tempat kediaman di Bogor ya, Jaya. Orang tua Bapak Suradi dan Ibu Sutriyati. Terus saksi-saksi di pihak dia Pak Raymond Sula, Pak Igor Victor Lina. Baik dari data yang harus berarti ya, kan kalau masih sini. Segera Nanti jangan lupa bilangin ke Ros, nanti perbaiki nama orang tua bapak tuh, mama ya. Jagi aja, jangan jauh ya. Jauh. Kalau usul padahal kan monogami Pak ya. Sabar. Ya. Mama Ari langsung baptis dari apa di sini. Jadi diingatkan saja ya. Katanya bisa cepat berbagi. Terus ganti aja yang ini. Dengan telah ditandatanganinya
saksi dan orang tua. Tercatat secara resmi perkawinan antara Wesley Garnett dan saudara Maria Scalia Estesa sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara agama Katolik maupun menurut dengan resminya pencatatan ini, maka putra putri yang dilahirkan semuanya memperoleh pengakuan hukum baik hukum data maupun hukum. Demikian juga segala harta kekayaan yang dimiliki diperoleh sejak hari ini dan selama hidupnya menjadi milik manusia. Demikianlah pencatatan ini.